Shalom, selamat hari Minggu. Selamat bergabung di ibadah online Gereja CMC Hesibon pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021. Kita akan mulai ibadah pada hari ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai lagu pembuka, kita akan menyanyi lagu Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi.
Dalam kehidupan ini kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Tapi ada satu hal yang kita tidak boleh salah pilih. Mari kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Andaikan Ku Harus Memilih. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dustaku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikan.
Sebelum kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan, mari kita menyanyikan sebuah lagu. Walau 1000 rebah di sisiku. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku.
Mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Ya Tuhan, berikan setiap kami roh pengertian agar kami bisa mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memakai lidah, bibir, dan mulut hamba-Mu hanya menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan kebenaran firman-Mu yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tema khotbah pada hari ini adalah You Raise Me Up. Kita akan belajar bersama-sama. Ada 4 hal bagaimana Tuhan mengangkat manusia. Yang pertama, mari kita baca bersama-sama dari kitab Mazmur pasal 9 ayat 14. Kasihanilah aku ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku. Disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Poin yang pertama adalah Tuhan mengangkat seorang manusia dari pintu gerbang maut. Artinya, ketika orang itu diambang kematian, ketika orang itu sudah tidak memiliki kekuatan atau pengharapan lagi untuk hidup, di saat itulah tangan Tuhan yang kuat menyelamatkan dia dari maut, mengangkat dia dari pintu gerbang kematian. Raja Daud mengalami hal itu ketika ada orang-orang yang bermaksud mencelakai atau menghabisinya. Ia sudah ada di ambang kematian. Tetapi saat itulah tangan Tuhan mengangkat Daud, memberikan Daud kesempatan untuk hidup. Ketika kita berusaha hidup dalam kebenaran firman Tuhan, mungkin ada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Mungkin ada orang-orang yang bermaksud mencelakai atau bahkan menghabisi kita. Tetapi ketika kita merasa sudah tidak sanggup, sudah tidak ada harapan, kita seolah-olah dalam pintu gerbang maut. Kita berseru kepada Tuhan, kita berteriak, minta pertolongan Tuhan. Dan saat itu Tuhan mengangkat kita dari pintu gerbang maut. Kita selamat dari kematian. Itu bukan karena pertolongan manusia atau karena kehebatan kita, bukan. Itu karena anugerah Tuhan. Kalau seseorang yang sudah berada di pintu gerbang maut, yang sudah berada di ambang kematian, dia masih bisa hidup. Itu anugerah Tuhan. Berarti masih ada pekerjaan-pekerjaan yang harus ia lakukan bagi Tuhan. Karena tidak semua orang memiliki anugerah untuk bisa diangkat dari pintu gerbang maut. Jadi kalau kita pernah mengalami atau mungkin sedang mengalami seolah-olah kita sudah berada di pintu gerbang maut dan Tuhan mengangkat kita, Tuhan menyelamatkan kita, bersyukurlah. Gunakan kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kita masih bisa ada hingga saat ini untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri ataupun membuat hati kita senang, girang, gembira. Tidak memperhatikan apa yang menjadi keinginan atau kerinduan Tuhan. Kita jangan hidup hanya untuk diri kita sendiri.
Kita jangan mengandalkan kekuatan sendiri atau meminta bantuan atau mengandalkan orang lain. Karena ketika kita dalam keadaan sekarat, ketika kita sedang dalam ambang kematian, tidak ada yang bisa menolong kita selain Tuhan sendiri. Oleh karena itu, gunakanlah waktu yang ada saat ini untuk benar-benar melakukan apa yang Tuhan sukai, apa yang Tuhan mau. Jangan fokus untuk kepentingan diri sendiri. Kita masih bisa membantu orang lain dengan apa yang kita miliki. Kita masih bisa melayani Tuhan dengan apa yang kita miliki. Jangan tunggu ketika kita sudah sekarat, ketika kita sudah hampir meninggal, baru kita minta tolong kepada Tuhan dan berjanji mau melayani Tuhan. Jangan sudah dalam keadaan yang tidak berdaya baru kita mau berkata, Tuhan, saya mau melayani Engkau. Gunakan saat ini, waktu-waktu yang dimana kita masih bisa bernafas tanpa bantuan oksigen, untuk benar-benar kita gunakan waktu kita dengan sangat baik dan dengan maksimal untuk menyukakan hati Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Poin yang kedua, mari kita baca firman Tuhan di Mazmur pasal 40 ayat 2 sampai 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Poin yang kedua, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ketika kita hidup dalam kubangan dosa, kita hidup dalam lumpur dosa, kita pasti akan menuju yang namanya lubang kebinasaan. Kita suka bermain-main dengan yang namanya dosa. Kita tidak menyadari bahwa hidup itu begitu singkat. Sehingga ketika kita sedang berada dalam lubang kebinasaan, baru kita menyadari betapa hidup kita begitu singkat. Betapa selama ini kita banyak membuang-buang waktu kita. Kita menyia-nyiakan orang-orang yang mengasihi kita. Kita menyia-nyiakan orang-orang yang ada di dekat kita. Kita sudah melakukan banyak hal yang jahat di mata Tuhan. Dan kita ingin berbalik. Kita tahu kita pasti akan binasa kalau Tuhan tidak menolong kita. Oleh karena itu, ketika Tuhan mengangkat kita dari lubang kebinasaan, dari lumpur dosa, itu suatu anugerah. Karena tanpa Tuhan yang mengangkat kita, membersihkan kita dari dosa-dosa kita, kita pasti akan binasa. Tuhan mengangkat seseorang dari lubang kebinasaan, dari lumpur dosa, kemudian Ia menaruhnya di atas bukit batu. Artinya, ketika seseorang bertobat sungguh-sungguh, ketika ia mau meninggalkan segala kesalahan dan dosa-dosanya, maka ia harus berdiri di atas bukit batu yang adalah kebenaran firman Tuhan. Ia harus hidup
dan berdiri di atas kebenaran firman Tuhan yang dasarnya adalah Yesus Kristus. Sehingga ia dapat masuk dalam rencana Tuhan. Ketika Tuhan sudah menetapkan langkah-langkahnya di atas kebenaran firman-Nya, maka ia pasti akan dibawa untuk melakukan kehendak Tuhan. Tetapi yang pertama-tama kita harus bertobat sungguh-sungguh. Kita harus minta Tuhan mengangkat kita dari lumpur dosa yang mengotori kehidupan kita, yang mengotori pikiran kita, yang mengotori perkataan kita, yang mengotori setiap tingkah laku dan perbuatan kita. Harus dibersihkan. Kalau sudah dibersihkan, kita jangan kembali lagi main lumpur dosa. Kita harus benar-benar hidup di atas kebenaran firman Tuhan. Kita harus tetap berada dalam rencana Tuhan ketika Tuhan sudah menjadikan kita ciptaan yang baru. Ketika kita sudah menjadi ciptaan baru, kita harus memiliki kerinduan untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan kembali lagi main lumpur dosa, karena pasti kita akan binasa. Ingat, Tuhan Yesus hanya disalib 1 kali. Jangan sia-siakan anugerah keselamatan dan penebusan dosa yang sudah kita terima. Hidup kita harus sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Pegang kebenaran firman Tuhan. Kita harus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, sehingga langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kita tidak akan pernah keluar dari rencana Tuhan. Minta Roh Kudus untuk menuntun setiap langkah-langkah kita, agar kita tidak tersesat. Karena ketika kita sudah menjadi ciptaan baru, iblis tidak akan tinggal diam. Iblis akan berusaha untuk membuat kita kembali lagi melakukan dosa-dosa yang lama. Kita akan diperhadapkan dengan godaan-godaan yang kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan jatuh. Hidup ini sebuah pertandingan. Kalau kita masih hidup, berarti ujian masih akan kita lewati. Hiduplah. Jangan kompromi dengan iblis. Jangan kompromi dengan dosa. Sekali kita sudah meninggalkan kehidupan kita yang lama, jangan pernah berbalik lagi. Karena tidak akan ada lagi penyaliban Yesus Kristus yang kedua kali. Poin yang ketiga, mari kita buka di 1 Samuel pasal 2 ayat 8. Dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya ia menaruh daratan. Poin yang ketiga, ia mengangkat orang yang miskin dari dalam lumpur untuk mendudukkan dia bersama para bangsawan. Artinya ada orang yang miskin sekali secara harta, atau mungkin ia miskin sekali dalam hal kebaikan. Ia dipandang hina oleh orang lain. Tetapi ketika Tuhan mengangkatnya,
Tuhan membentuk dia untuk ia bisa duduk bersama para bangsawan, bersama para orang-orang penting, sehingga ia mendapat yang namanya kursi kehormatan. Tidak gampang kalau seseorang yang dulunya dipandang hina, yang dulunya miskin, bisa duduk bersama para bangsawan, kalau bukan campur tangan Tuhan. Seseorang bisa berusaha dengan kekuatannya sendiri, tapi ia bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hal itu. Dan kalau kita menghalalkan segala cara, belum tentu semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang di luar kehendak Tuhan, yang di luar kebenaran firman Tuhan adalah dosa. Jadi kalau kita yang diangkat oleh tangan Tuhan sendiri dari lumpur kemiskinan, kalau kita saat ini sudah diberkati Tuhan, mendapat pekerjaan yang baik, mendapatkan posisi jabatan yang penting, bahkan bisa duduk bersama orang-orang yang terpandang, yang disegani, yang dihormati, jangan lupa diri. Ingat, semua itu asalnya dari pemberian Tuhan. Jangan pernah kita menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih, menjadi orang yang tidak tahu bagaimana menghargai setiap pemberian Tuhan. Jangan kita menjadi sombong, karena Tuhan benci orang yang sombong. Tuhan benci orang yang meninggikan diri dan angkuh. Tuhan sanggup mengangkat kita dari titik yang sangat rendah, dari orang yang dipandang hina, menjadi orang yang dihormati, menjadi orang yang disegani. Bahkan kita bisa duduk dengan para pemuka-pemuka, dengan orang-orang bangsawan, dengan petinggi-petinggi, karena tangan Tuhanlah yang mengangkat kita. Kalau tangan Tuhan yang mengangkat, beda dengan usaha kita sendiri. Kalau tangan Tuhan yang mengangkat, kita hanya duduk diam. Kita tidak melakukan usaha apapun untuk mempromosikan diri kita sendiri atau mengangkat diri kita sendiri, karena Tuhan sendiri yang akan mengangkat kita dengan kekuatannya, dengan caranya yang ajaib. Kita harus mengerti hal ini. Apabila kondisi kita saat ini dipandang hina, apabila kondisi kita saat ini sangat terpuruk dan mungkin sangat miskin, tidak memiliki apa-apa lagi, atau tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan, kita harus percaya Tuhan sanggup mengangkat kita dari lumpur kemiskinan dan mendudukkan kita bersama dengan orang-orang bangsawan, dengan para pemuka, para petinggi, orang-orang yang disegani, dan kita mendapatkan suatu kehormatan karena tangan Tuhan yang mengangkat kita. Poin yang keempat, mari kita buka firman Tuhan di kitab Ulangan pasal 28 ayat 13 sampai 14. Ulangan pasal 28 ayat 13 sampai 14. Mari kita baca bersama-sama. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Poin yang keempat, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Engkau tetap akan naik dan bukan turun.
Artinya, ketika seseorang sudah dipilih Tuhan, ia mungkin saat ini sudah cukup baik posisinya. Ia mungkin sudah merasa nyaman dengan apa yang ia miliki saat ini. Tetapi Tuhan seringkali tidak puas kalau kita merasa sudah nyaman. Tuhan ingin memberikan kita lebih lagi. Ia ingin kita menjadi kepala bukan ekor, artinya kita harus berada di atas rata-rata untuk menunjukkan kasih, untuk menunjukkan kebaikan Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk menjadi teladan bagi banyak orang, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika Yusuf dalam penjara, ia memiliki posisi sebagai orang kepercayaan kepala penjara. Yusuf sudah merasa senang dengan posisi tersebut. Tetapi Tuhan memiliki rencana yang lebih daripada rencana Yusuf. Tuhan memiliki suatu rencana yang lebih tinggi daripada yang Yusuf pikirkan. Sehingga dari dalam penjara, Tuhan mengangkat Yusuf menjadi Perdana Menteri di tanah Mesir. Luar biasa. Kalau Tuhan yang mengangkat seseorang, meskipun dalam tempat yang tidak terlihat oleh orang banyak, di tempat yang mungkin kita merasa sangat kesepian, di tempat yang sepertinya orang tidak akan melihat kita, tetapi ada mata Tuhan yang mengawasi setiap langkah-langkah kita. Ada mata Tuhan yang melihat setiap air mata dan pergumulan hidup kita. Kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sekalipun manusia tidak mengetahuinya, sekalipun manusia tidak melihat atau memperhatikannya, ada mata Tuhan yang memperhatikan hidup kita. Dan kalau Tuhan memiliki rencana untuk kita lebih tinggi lagi, maka tangan Tuhan sendirilah yang akan mengangkat kita. Ingat, ketika Tuhan mempromosikan seseorang, itu sangat berbeda dengan saat manusia mempromosikan dirinya sendiri. Kalau manusia mempromosikan dirinya sendiri, maka ia yang akan berusaha bertemu dengan para pejabat-pejabat penting. Ia akan berusaha melobi sana sini untuk bisa memiliki jabatan yang lebih tinggi. Dia akan rela mengantri, menunggu untuk bertemu dengan para pembesar, para pejabat, para petinggi, atau orang yang kaya raya. Dia ingin bertemu mereka. Tetapi kalau orang yang dipromosikan oleh Tuhan, kalau orang yang diangkat oleh Tuhan, maka para petinggi, para pembesar, para orang terkemuka, orang yang kaya raya, yang justru ingin bertemu dengannya, yang justru ingin mendengar nasihat atau masukannya, atau ingin melihat karya-karyanya, atau ingin berdiskusi atau meminta petunjuk-petunjuknya. Kalau Tuhan yang mengangkat kita, kita pasti akan terheran-heran. Kita tidak akan percaya. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan atau kemampuan atau keahlian kita untuk bisa menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Karena kalau Tuhan yang mengangkat kita, apa yang tidak mungkin bagi manusia, sangat mungkin bagi Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyikan lagu You Raise Me Up.
soul so weary. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami Indonesia. Ampuni setiap kesalahan dan pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang sudah kami lakukan. Biarlah Engkau mau bermurah hati kepada kami ya Tuhan, sehingga pandemi ini bisa segera berlalu Tuhan. Kami hanya mohon belas kasihan-Mu, karena hanya Engkaulah yang bisa menolong kami melewati masa-masa yang sangat sulit ini. Kami mohon ya Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa para pemimpin kami, dosa-dosa orang yang salah menggunakan posisi dan jabatan mereka, dosa-dosa gereja-gereja-Mu juga Tuhan, ampuni Tuhan. Ampuni kalau kami menganggap diri kami lebih baik dan lebih benar, padahal kami juga melakukan banyak kesalahan. Ya Tuhan, biarlah Engkau mau berbelas kasihan kepada kami. Banyak orang Tuhan yang butuh pertolongan saat ini.
Jika Engkau berkenan untuk melalukan bangsa kami dari pandemi ini Tuhan, maka Engkau pasti akan melakukannya. Karena Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Apa yang Engkau katakan pasti terjadi. Oleh karena itu ya Tuhan, kami hanya mau minta kemurahan-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang sanggup menolong dan meluputkan setiap kami dari pandemi yang melanda seluruh dunia ini. Biarlah Engkau memberikan hikmat kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta segala jajarannya, para menteri, setiap orang-orang yang memiliki jabatan penting Tuhan. Setiap orang yang turut dalam mengambil keputusan-keputusan yang sangat besar untuk kehidupan bangsa kami. Kau berikan roh takut akan Engkau, agar setiap keputusan mereka Tuhan untuk kepentingan banyak orang. Kami juga berdoa agar Engkau menunjukkan Tuhan jalan-jalan yang harus kami lewati supaya kami tidak tersesat. Untuk gereja-Mu juga Tuhan, berikan mereka hati yang mau bersatu, tidak saling menjelekkan, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menjegal. Karena Engkau ingin agar tubuh-Mu menjadi satu tubuh. Berikan setiap kami hati yang mau menjadi berkat bagi orang lain, tanpa memandang suku, ras, agama, dan apapun juga status sosial Tuhan. Supaya kami bisa menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ampuni juga setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan mampukan kami juga untuk mengampuni, memaafkan dosa-dosa orang lain. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan di saat manusia tidak ada yang bisa menolong. Engkau Tuhan yang berkuasa untuk membuat yang tidak ada menjadi ada, dan yang ada menjadi tiada. Saat ini kami bersepakat supaya Engkau juga memberikan kekuatan kepada setiap orang yang lemah, memberikan penghiburan kepada setiap orang yang berduka cita. Kau berkati setiap orang yang berkekurangan ya Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau mengangkat setiap kami yang saat ini berseru, menjerit, dan berharap hanya kepadamu Tuhan. Apakah itu kami dalam keadaan Tuhan seperti di pintu gerbang maut, di ambang kematian, atau ketika kami sedang dalam keadaan merasa sangat berdosa karena begitu banyaknya kesalahan dan dosa-dosa kami. Tolong angkat kami Tuhan. Berikan kami kesempatan. Berikan kami Tuhan anugerah-Mu untuk kami bisa hidup. Supaya kami bisa bertobat. Supaya kami bisa hidup menjadi ciptaan-Mu yang baru Tuhan. Juga Tuhan, setiap kami yang saat ini Tuhan berada dalam kekurangan keuangan, Engkau berkati berlimpah-limpah. Engkau angkat kami Tuhan dari lumpur kemiskinan Tuhan, untuk memberikan kami harta, memberkati kami supaya kami bisa menggunakan untuk kebutuhan setiap hari Tuhan. Bahkan juga bisa menolong orang lain Tuhan. Dan juga setiap jabatan yang Engkau berikan pada kami saat ini bisa kami gunakan untuk kepentingan kerajaan-Mu, untuk membantu banyak orang. Terima kasih ya Tuhan kalau Engkau sudah mengangkat kami saat ini menjadi kepala bukan ekor. Bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk merasa lebih hebat dibanding yang lain. Namun itu adalah suatu amanah, suatu tugas dan tanggung jawab yang harus kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau mendengarkan doa-doa setiap kami. Dan saat ini setiap kami yang mengikuti ibadah Zoom, Engkau jamah Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang hilang pengharapan Engkau berikan pengharapan,
Yang butuh pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan. Yang butuh berkat Tuhan, baik itu makanan maupun keuangan, Engkau berkati Tuhan, bahkan berlimpah-limpah. Dan saat ini Tuhan, kami hanya percaya Engkau sanggup melakukan apa yang mustahil dilakukan manusia. Karena Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa. Engkau adalah Tuhan yang sungguh ajaib. Engkau sanggup mengangkat kami dari titik nol, dari keterpurukan, dari kubangan dosa, dari pintu gerbang maut, mengangkat kami naik untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu dan menerima berkat dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita doa penutup, mari kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Kita akan berdoa penutup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga menjelang akhir ibadah kami saat ini. Kami percaya firman Tuhan yang kami sudah dengarkan tadi tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia, namun akan menjadi daging, menjadi berkat, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan menerima anugerah yang daripadamu. Saat ini kami siap menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu kembali di ibadah online CMC Hesibon minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.